Saudara-saudari, hari ini dalam Injil, Yesus menjelaskan bahwa semua yang mengeluarkan dari kita, mengeluarkan dari hati. Jadi yang penting adalah hati kita. Dan karena itu, karena beberapa hari lagi kita akan masuk dalam masa Prapaskah. Hari Rabu depannya, Rabu Abu. Dan karena itu ada surat gembala dari Bapak Uskup untuk membantu kita siap-siap untuk masa Prapaskah. Jadi saya akan sekarang membaca surat ini. Surat Gembala Prapaskah 2025 bagi umat Katolik Keuskupan Surabaya. Judulnya adalah Pertobatan yang meluap dari hati. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Rabu Abu sebagai awal masa Prapaskah akan kita laksanakan pada tanggal 5 Maret 2025 ini. Masa Prapaskah merupakan masa khusus yang setiap tahun dengan tekun datang kepada kita. Masa Prapaskah menjadi sebuah kesempatan istimewa untuk menyadari diri sebagai murid-murid Kristus, membarui semangat dan menyiapkan diri merayakan Pekan Suci. Kita semua diajak mengikuti Yesus memasuki hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Yesus wafat karena memberikan diri demi kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dan menang atas sengat maut melalui kebangkitan-Nya. Seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sengat maut adalah dosa. Dengan demikian, Tuhan Yesus telah merintis jalan kemenangan bagi kita semua atas dosa yang membawa maut. Kemenangan dari hasil persatuan cinta dan iman yang selalu melahirkan pengharapan dan selalu melampaui keputusasaan. Pada hari Rabu yang akan datang, kita menerima abu di dahi kita. Tanda abu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan realitas hakiki hidup kita. Kita adalah debu tanah yang fana dan hidup kita berlalu seperti hembusan napas, kata pemazmur. Namun dengan berziarah bersama di masa Prapaskah ini, kita semua mengerti bahwa bagi Tuhan Yesus, kita adalah debu yang sangat berharga. Tidak dibiarkannya kita sebagai debu yang lenyap dihembus angin dosa. Sampai pada Pekan Suci kita diundang untuk menemukan kembali rahasia kehidupan yang dibangkitkan oleh kuasa cinta. Oleh karena itu, Santo Paulus berseru, "Saudara-saudariku terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Bagi pandangan duniawi, setiap benda yang telah terbakar akan menjadi abu seperti nasi yang telah jadi bubur, seakan tidak ada lagi harapan. Tertutup bagi harapan baru. Namun, tidaklah demikian bagi murid-murid Tuhan. Kita ini debu yang dicipta oleh api kasih Tuhan untuk bangkit menjadi sumber pengharapan bagi dunia. Menjadi pupuk yang menyuburkan dan membuahkan pertobatan, kepedulian, kasih, sukacita, kesalehan, dan optimisme. Tahun 2025 ini oleh Paus Fransiskus dijadikan tahun jubileum yang mengangkat tema peziarah pengharapan.
Kita semua diajak untuk menjadi misionaris dan saksi pengharapan. Belas kasih dan pengampunan Tuhan memampukan kita untuk mengatasi keputusasaan hidup. Menjadi murid Kristus berarti menjadi pribadi yang tidak bisa dikalahkan oleh keputusasaan. Di dalam komunitas dan di tengah masyarakat, orang Kristiani selalu hadir membawa harapan dan menjadi solusi. Ardas Keuskupan Surabaya di tahun 2025 ini juga mengajak kita menyadari kembali jati diri paroki sebagai persekutuan murid Kristus yang dipanggil sebagai imam, nabi dan raja. Paus Fransiskus dalam salah satu khotbahnya mengungkapkan bahwa sejak dibaptis kita telah diangkat ke dalam martabat anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kita memperoleh kekuasaan untuk mengalahkan dosa. Sakramen baptis telah mengubah manusia menjadi imam, nabi dan raja. Sepanjang masa Prapaskah ini, Komisi Katekese menyiapkan bahan pendalaman iman sebagai peziarahan pertobatan batin yang dilaksanakan dalam 5 tema pertemuan umat. Di minggu pertama, kita semua diajak menyadari kekayaan rahmat baptis, bahwa melalui sakramen baptis, Kristus menggaruniakan keselamatan kepada kita. Pada minggu kedua sampai keempat, secara khusus kita mendalami martabat baru yang dilahirkan dari rahmat baptis, yakni sebagai imam, nabi dan raja. Pada minggu kelima, kita merangkum dalam tema mewujudkan tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki. Saya mendorong semua umat Keuskupan Surabaya bergabung di lingkungan untuk mendalami jati diri kita sebagai buah dari sakramen baptis yang agung ini. Sungguh istimewa pada hari ini, saudara-saudari umat Islam juga memulai masa puasa mereka. Hendaklah kebersamaan ini menjadi kesempatan bagi umat Katolik untuk membangun sikap pertobatan bersama di tengah masyarakat. Kebersamaan yang menyuburkan persaudaraan sejati bukan sekadar kegiatan yang diulang-ulang setiap tahun dan tanpa makna, melainkan kebersamaan mewujudkan kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Saudari-saudara, umat Allah terkasih dalam Kristus, di samping melakukan pantang puasa lahiriah, hendaklah kita juga mengembangkan pantang puasa batiniah. Pantang puasa lahiriah kita laksanakan dengan cara menolak atau mengurangi makanan, minuman, kesukaan demi pengendalian nafsu dalam diri. Puasa dan pantang bukan sekadar diet, melainkan sarana berasa. Sumbangan yang disalurkan melalui amplop APP merupakan bentuk berasa kepada mereka yang berkekurangan seperti orang sakit, orang terlantar, anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah, orang miskin, perbaikan kerusakan alam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan kerusakan alam dan aksi-aksi kemanusiaan yang lain. Adalah baik jikalau kita melakukan puasa pantang lebih dari yang dianjurkan oleh hukum gereja dalam semangat kebersamaan dengan puasa umat Islam. Puasa batiniah adalah suatu pertobatan yang meluap dari hati. Suatu sikap penyesalan yang mendalam karena telah melukai hati Tuhan. Paus Fransiskus dalam ensiklik Dilexit Nos menjelaskan,
Begitu kita mengakui dosa kita, hati kita dapat dibuka untuk karya Roh Kudus, sumber air hidup yang keluar dari dalam diri kita dan membawa air mata ke mata kita. Ini tidak berarti menangis dalam mengasihani diri sendiri, seperti yang seringkali kita tergoda untuk lakukan. Meneteskan air mata penyesalan berarti dengan sungguh-sungguh bertobat karena mendukakan Allah dengan dosa-dosa kita. Mengakui bahawa kita selalu berhutang budi kepada Allah. Sama seperti tetesan air dapat mengikis batu, demikian pula air mata sesal dapat secara perlahan melunakkan hati yang menggeras. Puasa batiniah dilakukan dengan belajar terus-menerus mengikis segala bentuk egoisme, keserakahan, kesombongan, apatisme dan kekerasan hati untuk semakin mencintai dan menyediakan diri menjadi saksi kasih Tuhan. Hati yang telah dikuasai oleh kasih dan pengampunan Tuhan menjadi hati baru dan hati yang penuh roh kasih Allah. Hati macam ini akan melahirkan sikap rendahan hati, penuh belas kasih dan peduli terhadap sesama. Kita saat ini cenderung terjebak pada rutinitas, demikian juga puasa menjadi rutinitas belaka. Puasa lahiriah tanpa disertai dengan puasa batiniah akan menjadi sekedar rutinitas tahunan yang tidak memberi makna pada diri kita. Puasa batiniah yang mengubah puasa lahiriah menjadi pertobatan yang lahir dari hati. Marilah kita membuka hati memasuki masa Prapaskah sebagai peziarah harapan dan pelaku kasih bagi sesama dan alam sekitar, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Selamat berpantang dan berpuasa, berkah Dalem, Surabaya, tanggal 22 Februari 2025, Pesta Tahta Santo Petrus Rasul, Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Belum selesai. Sekarang ada Peraturan Pantang dan Puasa Keuskupan Surabaya tahun 2025 dibacakan sesudah pembacaan surat gembala Prapaskah. Sesuai dengan ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa 2017 pasal 138 nomor 2b tentang Hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. Ada 6 poin-poin. Pertama, hari puasa tahun 2025 ini dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan atau Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Hari Pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berumur 18 tahun sampai awal tahun ke-60. Sedangkan yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berumur genap 14 tahun ke atas. Ketiga, puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya 1 kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti tidak makan daging atau makanan lain yang disukai dan tidak merokok. Berhubung peraturan puasa dan pantang cukup ringan, maka sebaiknya agar secara pribadi atau bersama-sama
misalnya dalam keluarga, biara, pastoran, lingkungan, seminari, dan lain-lain, menyepakati cara puasa dan pantang yang dirasa lebih sesuai dengan semangat tobat dan mati raga yang mau dinyatakan. Keempat, hendaknya diusahakan agar setiap orang beriman Kristiani, baik secara pribadi maupun bersama-sama, mengusahakan pembaharuan hidup rohani, misalnya dengan rekoleksi, retret, latihan rohani, tekun dalam ibadat jalan salib, meditasi, pengakuan dosa, adorasi, dan tekun mendalami materi APP. Yang kelima, salah satu ungkapan tobat ialah APP, aksi puasa pembangunan, yang diharapkan mempunyai nilai pembaharuan pribadi dan nilai solidaritas tingkat lingkungan, paroki, keuskupan, dan nasional. Hendaknya di setiap paroki, berdasarkan masukan dari lingkungan, mengadakan kegiatan sosial konkret yang membantu masyarakat, misalnya donor darah, pasar murah, dan lain-lain. Dan yang keenam, hasil pengumpulan dana selama masa Prapaskah hendaknya diserahkan kepada panitia aksi puasa pembangunan Keuskupan Surabaya paling lambat pada tanggal 15 Mei 2025. Salam dan doa saya, Agustinus Tribudi Utomo, Uskup Surabaya. Sekarang selesai. Jadi yang penting, seperti Yesus mengatakan dalam Injil hari ini, ya, menghidupi, menjalani semua dari hati, supaya kita bisa menjadi seperti pohon yang berbuah, yang berhasil, buah-buah yang sangat baik.